Di video kali ini kita mau nge-review salah satu hunian paling unik yang dinamakan Apart House. Tanahnya cuma 28 meter persegi tapi bisa jadi bangunan 3,5 lantai. Nah, nanti kita mau keliling nih, ada ruangan-ruangan apa aja di Apart House ini, dan kayaknya yang paling keren itu ada rooftopnya nih. Ya udah, ikuti terus videonya. Kita kali ini udah sampai di hunian paling unik nih yang ada di Jakarta, tepatnya di Kalibata. Yuk, masuk yuk. Namanya huniannya itu Apart House River 8 Kalibata Utara. Emang posisinya di Jakarta banget. Nah, di sini yang paling uniknya dia itu bisa ngebangun rumah di atas lahan 4 kali 7 meter. Tapi bisa jadi rumah tingkat 3,5 gitu loh. Istilahnya di sini kan apart house, ya apartemen, ya rumah gitu loh. Ini kita udah ada di area carportnya. Bahkan di lahan yang sangat terbatas ya, itu masih bisa jadi carport yang kayak gini. Bawahnya nih pakai granit tile nih kalau nggak salah nih. Nih seperti yang teman-teman lihat, langsung ada kamar mandi. Ini emang kamar mandi didesain buat tamu. Nah, menuju ruangan-ruangannya yang ada di atas-atas ini, itu kita lewat tangga sini. Ini secure banget. Jadi kalau kita beli rumah di sini nih, ini udah dilengkapi smart lock ya. Jadi kita bisa pakai kartu, bisa pakai ini nih. Dia bisa pakai kombinasi angka, jadi masukin pin terus baru kebuka gitu. Jadi pasti aman. Saatnya kita mulai eksplorasi apart house 3,5 lantai. Ini kita naik dulu nih pelan-pelan nih. Ini kita habis langsung naik tangga langsung di lantai mezanin. Bahkan rumah pun ada lantai mezaninnya nih. Terus langsung kita disambut sama cermin yang gede, memberikan kesan luas sama ruangan ini gitu kan. Dan di lantai mezanin ini teman-teman tahu nggak kalau di sini tuh ada kamar. Nih kita masuk ya. Aku ngepas nih, agak ngepas nih ya. Kita langsung disambut sama satu ruangan belajar, dan juga ada kasurnya. Nanti di situ kita lihat ya. Di sebelahnya meja, nggak lupa dia itu pasang jendela yang cukup gede. Jadi pasti cahaya yang masuk ke ruangan ini pun juga optimal. Oke, nah ini dari tadi yang kasur kita bilang tuh kan. Ini kasurnya cukup buat satu orang. Tapi kalau teman-teman perhatiin lagi, ini bisa ditarik juga, di bawahnya ada kasur lagi nih. Jadi bisa buat tidur 2 anak. Ini kamar anak sih sepertinya ya. Terus pemilihan furniturnya ini di sini kayaknya bisa dibuka juga nih. Oh iya. Tapi ini ada sulapnya, tutup dulu, ganti yang lain. Namanya juga apart house ya, jadi kan lebih hunian vertikal. Ini emang banyak tangganya nih buat ke atasnya nih, yuk. Oke, kita sampai juga di lantai 1 apart house River 8-nya. Ini teman-teman, ini kalau dari tadi yang kita perhatiin nih, itu pemilihan warnanya tuh emang semuanya coklat-coklat, tapi dikombinasi coklat tua, coklat muda, sama putih gitu kan. Nah, di sini dia pasang ambient light. Jadi dengan adanya cahaya ini dia kayak menyorot ke sini, mengekspos area sini gitu loh. Ada yang menarik di sini. Ini dia di sela-sela anak tangga ini dia kasih hiasan. Nah, ini nih yang paling gue suka di lantai 1 apart house ini. Ini terkesan luas ya. Setuju nggak teman-teman? Jadi developernya ini kan Diamond Land. Dia itu pinter banget mendesain ruang yang mungkin nggak begitu luas, tapi dengan tataan seperti ini jadi terkesan luas gitu loh. Lantai 1 ini konsepnya itu mixed use ya. Di sini teman-teman lihat itu dining room. Terus di sininya living room. Terus ada satu lagi. Di sininya dapur. Jadi bener-bener dia memanfaatkan lahan atau ruangan yang terbatas ini. Di dapur ini itu desainnya gua akuin memang bener-bener keren banget. Jadi didesain sekompak mungkin. Di bawahnya ada kulkas, di atasnya ada kabinet. Dan tetap terkesan terlihat rapi. Gak melupakan juga fungsionalitasnya. Jadi ini tetap dengan mudah kita buka tutup kulkas gitu kan. Kabinetnya juga buka tutup. Ini kabinetnya gede loh, di sini dia pasang nih, bisa menyimpan macam-macam di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat dapurnya nggak begitu gede ya, tapi fungsionalitasnya tetap dapat. Ini kayak ada 2 kompor tanam nih kan, 2 kompor tanamnya di sini. Itu juga kita masih gampang gitu kalau mau masak-masak.
Dan pastinya jangan lupa pasang cooker hood juga kalau buat dapur ya kan. Jadi biar asap-asapnya kehirupnya ke sini. Ya karena ini show unit, di sininya dia pakai cermin. Baiknya kalau di dapur, kalau di rumah benerannya ya pakainya keramik lah. Nanti kalau minyak-minyak nyiprat-nyiprat apa segala macam kan ngebersihnya lebih gampang. Di sini kalau teman-teman perhatiin ini sinknya tuh gede banget dan ada satu tempat buat meniriskan air. Satu tips bagi teman-teman yang pengen ngebikin dapurnya terkesan mewah. Nih. Ini kalau teman-teman lihat sekilas itu dia kayak pakai granit, tapi padahal bukan. Ini HTL motif granit. Tampilannya tuh kayak granit nih, cakep, mewah, padahal enggak gitu loh. Ini lebih murah nih daripada granit beneran. Dining areanya ini pemilihan lampu yang cakep, jadi kesan hangatnya dapet nih. Warnanya kan kuning-kuning gitu ya. Ini sofanya dibikin adep-adepan gitu, kayak yang sini terpisah nih. Ini kalau mau makan di sini, kalau mau nyantai nonton TV itu di sini. Dia kayak seolah-olah membuat batas antara area makan dan area nyantai. Di sini ada jendela ultra gede. Jadi bener-bener full sini kan. Cuma sepertinya ada yang mengganjal nih. Ini kan tirai jendela, tapi di situ kok ada balkonnya. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih jendela bukan hanya sekedar jendela, tapi kayaknya ini sliding door deh. Kita coba lihat ya. Mas izin ya, kita narik tirainya ini ya. Tirainya agak berat nih. Bener, ternyata ini bisa dibuka nih. Ini cuma nggak kita tali ya. Tuh, bisa jadi sliding door ternyata, bukan hanya jendela. Dan kita bisa nongkrong-nongkrong di luar. Atau kalaupun emang nggak mau pakai AC, itu kita biarin udara dari luar masuk ke dalam rumah. Nah itu dia di lantai satunya. Saatnya habis ini kita ngelihat ada apa di lantai 2 dan lantai 3. Tapi sebelum dilanjut, teman-teman jangan lupa dulu untuk subscribe channel kita ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram kita yang ada di sini. Oke, saatnya ganti pemain. Yuk tukeran. Hai, akhirnya ganti pemeran dan saya sudah tidak capek lagi megang kamera. Kita udah ada di lantai 2, jadi ayo kita naik dulu ke sini. Ini langsung kayak ada lorong kayak gitu, lorong kecil. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Begitu kalau misalnya kita lurus ke sini, yang paling mencuri perhatian adalah ini. Kita buka. Wah, ternyata ini kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya di sini kayak biasa ya, standar pada umumnya. Fasilitasnya ada shower dan ada WC duduk. Tapi ini didesain secantik mungkin dengan keramiknya yang dari bawah full sampai atas. Keramiknya juga dipakainya keramik yang motif. Jadinya tuh nggak terkesan monoton kamar mandinya. Begitu masuk di sini langsung ada rak gantung yang dimanfaatin untuk tempat sikat gigi, sampo, sabun kayak gitu. Jadinya walaupun kamar mandinya ini nggak yang luas banget, tapi pemanfaatan di setiap sudut ruangannya itu maksimal. Oke, kita tutup pintu kamar mandinya. Sekarang kita lanjut ke sebelah kamar mandi. Persis itu ada kamar tidur utama. Ayo kita masuk. Di kamar tidur utama ini teman-teman bisa pasang kasur yang lumayan besar loh ini. Lumayan besar ya, cukup buat emang 2 orang. Dan di show unit ini juga dicontohkan nih, dipasang lemarinya tuh yang full dari bawah sampai atas. Ini lemari pakaiannya juga merangkap cermin ya. Cermin merangkap lemari pakaian apa lemari pakaian merangkap cermin ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Ini langsung cermin merangkap lemari pakaian. Tuh, lemarinya juga besar ya. Jadi di pojok sini masih ada space ya teman-teman. Daripada kosong, dipasang aja kayak gini, meja dan kursi. Nah di kamar ini udah cukup ya. Ayo kita ke kamar sebelahnya. Kita lihat. Ini dia kamar sebelahnya. Jadi ini itu di konsep untuk kamar anak. Biasanya kalau kamar yang desainnya compact kayak gini, pasti kasurnya juga bukan kasur biasa, tapi kasur luar biasa. Apa coba? Jadi pasti kasurnya tuh di bawahnya ada storage-nya lagi deh. Coba kita lihat. Kita buka tuh kan udah kelihatan kan. Ini pasti bisa dibuka. Tuh, bisa dibuka kasur bawahnya, bisa untuk tempat nyimpen-nyimpen lagi. Nah, di lantai 2 ini udah selesai nih penjelasannya. Tapi kita lihat di situ kok masih ada tangga lagi ya. Kayaknya masih ada lagi deh di atas. Yuk, kita lihat ada apa lagi sih di lantai 3. Kita udah sampai lantai 3 dan nggak ada tangga lagi nih. Kayaknya udah paling atas deh, udah paling terakhir ya. Syukurlah akhirnya habis juga tangganya. Yuk kita lihat di lantai 3 ada apa.
Nah, ternyata di lantai 3 ini ada satu ruangan lagi nih. Untuk di lantai 3 ini ada satu space lagi nih. Kalau di sini di show unit ini dicontohkan sebagai laundry room nih. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi di sini ada mesin cuci dan peralatan untuk mencuci lah gitu. Tapi teman-teman juga bisa manfaatkan ruangan ini untuk yang lain-lainnya juga sih, kayak gitu. Nah, di sini masih ada pintu lagi nih. Nggak tahu nih pintu menuju kemana. Yuk kita lihat yuk kemana. Wow. Ternyata ini adalah rooftop. Jadi yang bikin apart house ini tuh menarik dan unik dibanding hunian lain yang ada di Jakarta, itu ada ininya nih, ada rooftopnya di lantai paling atas. Wah, seru banget kan. Di sini bisa buat kumpul sama teman-teman dan keluarga sambil menikmati pemandangan kota Jakarta. Di rooftop ini bisa dibuat vertical garden kayak gini nih teman-teman. Cuman kalau ini kan masih contoh ya, jadi ini tuh nggak tanaman beneran. Cuman bagusnya ntar dikasih tanaman yang beneran biar tambah hidup suasananya. Ternyata bisa buat barbekyuan juga loh. Tuh di pojokan kayak gini ya kan. Tapi kok ini daun ya, bukan daging. Jadi kalau teman-teman beli apart house ini pasti bakal jadi salah satu spot terfavorit teman-teman. Ternyata masih ada tangga lagi. Kita kira udah habis sampai di sini. Ternyata masih bisa ke atas lagi loh. Ayo kita ke atas. Ada apaan sih di atas? Ternyata di atas rooftop masih ada rooftop lagi teman-teman. Tuh. Jadi di sini itu selain tempat untuk utilitasnya ditaruh di sini semua, ini ada outdoor AC, terus ada toren juga di dalam situ, nanti kita lihat. Dan ini juga dijadiin lagi buat tempat-tempat nongkrong dan taman. Dari tadi ini kalau kita perhatiin di sini pakainya rumput sintetis ya teman-teman. Jadi cantik banget, panas. Paling cocok nongkrong di atas sini itu pas malam hari. Wah, pasti cakep banget. Ada bintang-bintang dan ada lampu-lampu pemandangan kota Jakarta. Kita udah ketemu nih sama Mas Erlan, tim dari Apart House River 8 di Kalibata. Kita tanya-tanya ya Mas ya. Nah, ini kira-kira apa sih Mas kelebihannya kalau kita ngambil unit di sini, Mas? Kelebihan untuk apart house ini sendiri, pertama ya kita omongin soal bangunannya dulu. Konsep dari apart house ini kenapa disebut apart house? Karena bangunan yang di dalamnya itu ada dua konsep. Bangunannya seperti apartemen dan isi dalamnya seperti rumah. Jadi makanya kita sebutnya apart house. Dan kelebihan dari dari apart house ini adalah dia memiliki sertifikatnya SHM atau hak milik, beda sama apartemen. Kalau dari segi akses, emang di sini, terjamin banget ya Mas ya. Kemana-mana enak. Mungkin boleh dijelasin? Ya, di sini untuk akses kita itu melalui dua jalan gede. Jadi Jalan Pasar Minggu Raya, terus Warung Buncit dan Warung Jati. Jadi mau kemana-mana pun dekat. Di sini kita 5 menit ke Kalibata City, terus sekitar 10 menit ke Pejaten Village. Terus untuk seperti minimarket, supermarket itu ada Superindo sekitar 3 menit. Terus ada Carrefour itu sekitar 5 menit dari sini. Jadi pusat pembelanjaan, pusat shopping udah memang benar-benar strategis lokasinya sini. Dan untuk unitnya sendiri, dia di sini kita ada dua konsep. Satu yang konsep yang punya carport, satunya nggak punya carport. Jadi non carport sama carport gitu. Udah bahas ini kan terkait unit-unit. Pasti teman-teman juga penasaran. Harganya nih. Iya. Ini kan yang paling ditunggu-tunggu. Harganya untuk unit di sini itu mulai dari berapa sih, Mas? Dari 1,1 sampai 2,2 tergantung luasan dan tipe unit. Oh, oke. Untuk yang di sini Mas, untuk yang kita review nih dari tadi nih, itu berapa nih Mas harganya nih, Mas? Harganya itu karena di sini kan unitnya sama, cuman ada beberapa yang luasannya beda-beda. Oh, oke. Starting harganya itu untuk yang carport itu dari 1,8 sampai 2M. Oh, 2M-an lah, sekitar 2,2 gitu. Yang membedakan luas tanahnya ya? Membedakan luasan tanah. Oh, oke. Nanti kita cantumin ya nomornya Mas Erlan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman yang penasaran langsung kontak aja Mas Erlan. Oke, gitu. Terima kasih banyak Mas Erlan ya. Kita udah diizinin untuk review rumah di sini. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.